Oke, selamat pagi buat kita semua. Kenalkan nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 2478203 dan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas hands-on dari lab 9. Jadi sebelumnya kita sudah disuruh untuk minggu lalu untuk lab 1. Kita disuruh untuk membuat sebuah topologi seperti ini di mana kita memiliki satu server, satu router dan 6 switch. Jadi switch ini saling terhubung dan memiliki konektivitas cadangan, gitu. Konektivitas cadangan supaya ketika satu jalur putus dia masih bisa melewati jalur yang lain seperti itu. Kalau kita lihat di sini, uh, jadi kita akan memulainya dengan Nepal. Nah, sebenarnya kita disuruh untuk menginstal sebuah pip baru ya, atau uh, ya library baru yang bernama Nepal. Nah, jadi kalau sebelumnya kita menggunakan NetMiko dan juga Paramiko, di sini kita akan menggunakan Napalm. Nah, Napalm ini apa? Jadi Napalm ini adalah library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari perangkat vendor. Gitu. Nah, metode-metode pada Napalm ini digunakan untuk membuat sebuah perangkat. Jadi melakukan manipulasi konfigurasi dan mengambil data atau informasi perangkat. Nah, nah di sini ada sebuah penjelasan ya. Kenapa sih sebenarnya NetMiko itu cukup untuk perusahaan besar? Nah, kalau NetMiko ini dia itu low level automation. Nah, jadi kalau Nepal ini advanced layer. Jadi kalau misalnya coba kalau kita coba jelaskan di sini, misalnya kita menggunakan NetMiko. NetMiko ini kan misalnya kita menggunakan PISP atau mikrotik. Jadi kode show-nya ini hanya dari show ya. Kode show-nya si mikrotik, ISPO dan Juniper ini berbeda. Ya kalau kita menggunakan mikrotik dia harus flash interface print. Sedangkan kalau Kisco itu kita menggunakan perintah show interface print. Show interface print. Nah, kalau si ini Juniper ini menggunakan show interface pairs. Nah, kalau kita menggunakan NetMiko ya, jadi kita harus menyesuaikan kode yang kita gunakan pada perangkat yang akan kita gunakan. Kalau mikrotik ya kita menggunakan mikrotik, kalau Kisco kita menggunakan Kisco. Tapi sedangkan kalau kita menggunakan Nepalm ini hanya menggunakan satu perintah, yaitu get interface. Jadi get interface kita bisa langsung menghubungkan ya, mengkonvert ke perintah-perintah yang ada di mikrotik, Juniper dan juga Kisco seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal kan. Penjelasan mengenai Nepalm versus NetMiko. Jadi Nepalm dan NetMiko ini, jadi ya kita bisa lihat di sini ya, tidak ada abstraksi standar. Setiap perintah ditulis dalam CLI spesifik dan jenis perangkatnya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi. Terus khusus untuk otomasi kecil, jaringan sederhana. Nah, kalau si Napalm ini dia dirancang untuk otomasi besar dalam sebuah perusahaan, makanya dia lebih mudah. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa NetMiko itu jelek, tapi mungkin ada tempatnya untuk dilakukan. Jadi misalnya NetMiko ini khusus untuk yang kecil saja, sedangkan Napalm ini mungkin dia mengkonfigurasi perangkat yang lebih besar. Ini ada rollback commit, ya, jadi dilakukan bersifat langsung, tidak ada fungsi rollback maupun commit. Nah, sedangkan user dibandingkan dengan dia meninjau sebelum diterapkan dan dapat melakukan pembatalan jika terjadi kesalahan seperti itu. Terus skalanya NetMiko ini jaringan kecil, kalau Nepal ini lebih jaringan yang lebih besar seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini ada perbedaan dari konfigurasi Nepal dan juga NetMiko ya. Kita cek di sini. Kalau Nepal ini dia konfigurasinya lebih singkat ya. Nah, kalau kita lihat NetMiko ini untuk mendefine sebuah device ini dia memerlukan ini ya titik dua di atas ini. Terus device type Cisco harus ada device type ya. Nah, ini kalau ini kita menggunakan seperti saja. Terus ada hostnya,
hostnya itu IP ya, ini hostname ketemu hostname, jadi terlihat lebih simpel ya. Terus juga ada ya show running config, dia hanya running ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa perbedaan dari Sinapom ini lebih mudah. Seperti sini ada tujuan dari Lab Session 9. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari Napalm ini dan menggunakan Napalm dalam sebuah konfigurasi? Nah, di sini ada menjelaskan fungsi dan arsitektur dasar dari Napalm. Kita sudah menjelaskan tadi di atas ya. Terus di sini ada mengkonfigurasi lingkungan otomasi. Terus kita akan menyusun inventory perangkat dalam format terstruktur. Terus yang terakhir di sini kita menggunakan metode Napalm read only, yaitu menyimpan hasil audit dan menganalisis hasil pembacaan. Seperti itu. Nah, di sini kita melakukan persiapan yang sudah saya bilang tadi. Terus kita menggunakan pip install. Nanti kita tinggal install ini di dalam network automation ya. Nah, jadi sebelum itu ya kita coba cek dulu sebenarnya sudah bisa ping belum. Sudah bisa ping ke semua switch. Sebentar ya. Nah, coba kita ping router dulu ya. 192.168.1 kan. Kita ping ada ya, ada reaction juga ada reaction. Nah, jadi kalau si router ini satu ini dua, ini 3, 4, 5, 6, 7 kode ping ya, apa namanya, IP-nya kode ping ya. Nah, ini kalau ping keempat berarti dia ke router 3, ke router ke switch 3. Nah, ada reaksi kita ke router 4, router link switch, kita ke switch 5, dan yang terakhir kita coba ke switch seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa semuanya sudah berhasil terping. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk login ke SSH-nya. Kita SSH Yusuf app, kita mulai dari 7 saja ya. Masuk ya, kita passwordnya kita gunakan 1, 2, 3. Dan ini dia sebelum sudah berhasil kita exit. Terus kita coba ke sampel ya. PR1 ya. Baik ya. Kedua Yusuf 1, 2, 3. Untuk dia masuk ya. Terus yang ketiga, apakah dia masuk? Kita coba ya. Ada ya masuk ya. Kita exit. Kita coba yang ke di switch 3. Yusuf 1. Kita masuk ya. Kita exit lagi. Di switch 5 Yusuf 1, 2, 3. Kita masuk juga. Exit. Dan terakhir ke-6 ya. Yusuf 1, 2, 3. Ya, masuk ya. Jadi kita sudah berhasil untuk menghubungkan SSH dari switch 1 sampai switch 6 ya. Router juga sudah berhasil, kita tinggal exit. Nah, jadi berhasil di sini ya. Lalu dan di sini ada, kita coba install ya, kita install pip. Untuk menginstal pip
Error. Nah, saya lupa ya soalnya. Akhirnya gue dapat juga. Sebentar ya. Mungkin kita stop dulu. Nah, intinya kita install nanti di sini. Coba kita min version aja. Coba kita Python min version. Oh, Python itu Python 3 ini begini nih. Coba nah seperti ini ya. Ya intinya dia sudah terinstall ya. Tuh already. Jadi, saya lupa hapus itu ya. Oke. Nah, Gemini. Terus kita disuruh untuk membuat file inventory device.yaml. Oke, jadi kita membuat device.yaml. Kalau kita cek di sini, saya sudah buat device.yaml. Kita ls ya. Ini ada device.yaml, kita tinggal cek aja cd device devices.yaml ya bukan cd dong, nano ya. Nah ini dia isi device saya dari R1 sampai dengan jadi saya menggunakan password yang sama, tinggal berbedanya di sini IP saja sebenarnya. Ini ada platform, nah ya seperti itu intinya. Kita Ctrl X saja. Nah kalau begini biasanya suka error ya, habis buka file Python seperti yang nggak tahu kenapa. Kita buka aja bang. Kita exit dulu ya. Nah selanjutnya ini exit dulu kali ya. Oke, buat sebuah script Python dengan nama getFact and config py. Nah, jadi saya sudah buat ini sebenarnya, si root only operation getFact.config py. Kita ls lagi, kita cek ya di sini ini getFact and config.py, kita nano. Jadi intinya ketika dijalankan
dia itu akan membuat sebuah file get flag, get interface IP, dan get config ya, untuk setiap device. Jadi kalau router ya router, kalau si switch ya switch. Jadi nanti dia akan membuat masing-masing 6 file. Jadi setiap setiap device seperti router atau switch itu akan dia membuat ini satu-satu. Nah, nanti kita coba jalankan ya. Menu ini file. Nah, jadi dia mengambil file dari device yang mau. Nah, kita membuat inventarisnya. Nah, ini save outputnya ke sini deh. Save device data type, menyimpan dengan file menjadi file JS on seperti itu. Terus ini ada get network driver, terus dia ngasih hostname info dan juga username-nya. Terus get flag ini dia menyimpan flag-nya, get interface, get IP. Jadi terus nanti dia akan menyimpan dengan namanya ya. Kalau gagal dia gagal seperti ini. Coba kita exit. Coba LS. Coba jalankan ya. Python 3. Oke. Terus semuanya jadi ada di sini. Nah, jadi dia menghubungkan data lalu menyimpannya S2, S3 dari simpan ke situ. Ya kalau kita ls, jadi saya ada file ya, saya sudah membuat directory ya, bernama apa mana saya buat ya? Bukan home, file library kayaknya. Output. Ini output deh. Coba ya. Jadi output. Nah, ini ya ada ya. Jadi di R1 dia ada flag-nya, ada interface, ada IP, ada running config-nya. Nah, S1 ada juga, jadi setiap ini ada. Kalau kita cek, nah kenapa dipisah-pisah? Jadi ya biar hemat aja melihat seperti itu. Kalau kita cek nano, nah, cat aja lah ya, biar nggak ini. Nano masuk error ya. Cat itu JSON. Nah ini kan fake ya, fake ini isinya ada uptime-nya, terus nama vendornya, lalu ada serial numbernya, ada modelnya di sini. Kenapa? Karena dia ini kan kita menggunakan Pinet ya, bukan driver asli, jadi dia modelnya tidak bisa terbaca karena kita nggak tahu ini modelnya model apa seperti itu. Terus hostname MR1, terus ada interface listnya, interface di sini ada Ethernet 01. Nah ini banyak ya, nah, seperti itu. Terus kalau kita cek yang si S1, nah ini banyak ya kalau yang ini. Kenapa dia banyak? Karena S1 ini banyak hubungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan di sini seharusnya kalau nggak salah ya ada 7 juga. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, lebih deh. Ya intinya
dari 00, 01, dan sebaliknya seperti itu. Ya, kalau kita cek lebih detail lagi di interface, kita lihat yang satu ya, interface.json. Ini akan menampilkan interface-nya dia. Jadi sebenarnya yang penting itu yang mana aja. Nah, wah, detail sekali ya, kita bisa lihat ya. Terus yang terakhir ini enable ya true. Terus speednya di sini ada MAC address-nya. MAC address-nya itu versi 6 ya dia. Kalau yang terlihat. True. Ya, kita bisa melihat nanti hasil dari interface-nya, dan kita bisa monitoring dari sini. Jadi kalau misalnya kita mau cek satu-satu kan agak ribet ya. Terus kemungkinan yang juga kurang detail seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan ini, dia akan lebih detail. Ya mungkin seperti itu, dan nanti yang lain juga ada. Ya, tapi mungkin kita coba link aja. Coba kita sampai semua aja ya. Lihat interface ini IP. IP-nya. Terus yang terakhir kita lihat yang running nih. Lihat. Lihat ya, yang running banyak. Runningnya tuh seperti ini. Ya, ini seperti itu. Kita akan coba lanjut lagi. Terus ini membuat ringkasan tabel CSV. Tabel CSV kita cd detik-detik dulu. Buat kembali kita wes. Saya sudah membuat, nah ini extract. Nanti setelah kita aja ya. Yuk kita jelaskan di sini. Banyak sekali. Jadi intinya dia kan membuat sebuah kode ya dalam Python yang untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch. Jadi hasil semua interface itu akan disimpan ke dalam file yang bernama interface summary.csv dengan susunan kolomnya seperti ini. Ada device, interface, enable, dan traffic claim seperti itu. Nah, kalau kita jalankan, kita Python ya. Python 3 kita coba jalankan, maka nah ini memproses semua sudah diproses, baru ringkasan interface itu disimpan di interface.summary.csv. Nah, kalau kita coba cek interface summary.csv nya, CSV nah, seperti ini. Terus ya dia menampilkan hal yang sama seperti yang diperintahkan ya. Terus yang pertama itu ada device name-nya S1, terus VLAN-nya VLAN 10, di sini ada yes, apa ini enable sama up-nya tuh yes ya semua. Terus di sini ada IP yang digambarkan, itu versi 4 ya, terus sama linknya ini ada 24 seperti itu. Kita akan coba jawab pertanyaan ini. Bukan versi Python, tadi versi Python itu minim version-nya itu ada 3 versi 8 ya, 3.8. Terus kalau Nepalm itu versi 5.00 ya, dari kita melihat dari yang kita install di sini.
Oke, 50 500 seperti itu. Oke, selanjutnya untuk perintah SSH router ya. Ya, tadi saya sudah memasukkan perintah SSH router ini dari awal tadi untuk ngecek ya. Tapi udah ya. Paling intinya perintah SSH ke router itu tinggal kita gunakan SSH, terus kita username yang kita gunakan di dalam router itu pakai username apa kalau saya usul, baru kita add IP-nya. Nah, jadi IP-nya tuh IP berapa? 192 titik 168.1.1. Ini IP router saya, tinggal masuk. Nanti dia akan memunculkan perintah untuk menentukan password. Password ini kita tinggal isi aja passwordnya dengan password yang kita gunakan. Kalau saya ini 123, tinggal enter dan dia masuk ke router 1. Kalau keluar tinggal exit. Nah, dari sini kita bisa mengatur konfigurasi dan segala macam ya, tapi ya aja. Dan apa lagi nih? Pada file inventory terdapat file driver dan juga secret. Nah, driver itu apa, lalu secret itu apa? Kalau driver itu platform ya, jadi platform yang kita gunakan itu apa? Soalnya ini cek saja lah ya. Kasus sih yang tadi kan itu sudah boleh saat ya. Coba kita coba tadi. Nah ini ya. Ayas harusnya. Nah, pokoknya ya driver itu biasanya itu yang dia tuh berfungsi untuk type perangkat. Jadi type perangkatnya apa? Kalau kita ini biasanya menggunakan iOS, jadi perangkatnya itu iOS. Kenapa di itu? Jadi dia itu untuk menyesuaikan sistemnya. Jadi sistemnya yang digunakan itu apa? Kalau misalnya iOS ya kita menggunakan sistem iOS. Kalau misalnya kita menggunakan sistem lain ya kita menggunakan sistem lain. Untuk secret itu untuk password ya, untuk secure amanannya kita menggunakan secret. Biasanya disebut sebagai credential authentication atau credential authentication itu contohnya seperti username yang saya gunakan dari Yusuf, lalu passwordnya tinggal kita masukin, nah, Yusuf 123 ya, bebas untuk masukin apa aja. Biasanya ini digunakan untuk ya tadi untuk mengakses SSH nih. Nah, seperti itu. Terus apa perbedaan antara get interface sama get interface IP? Kalau saya di sini get interface itu dia kan nah, jadi get interface ini kan dia untuk memberikan informasi yang diberikan oleh si informasi dari fisik di layer 2. Jadi kayak semacam coba kita cek bentar ya. Mana? Interface. Ini apa tuh? Nah ini interface ya. Jadi dia memberikan sebenarnya informasi di layar 2 ya. Yang seperti ethernetnya berapa, terus ini enable kah dia, terus dia ada MAC address-nya juga dan speed segala macam. Nah kalau si IP ini biasanya dia memberikan informasi di layer 3 yaitu berupa IP kita jelasnya apa. Di sini kan IP-nya nggak kelihatan, cuma ada MAC address. Kalau si get interface IP ya dia menunjukkan IP-nya. Kalau kita cek di sini tadi ada sudah kita jalankan kan.
Nah ini dia munculkan IP versi 4, ini VLAN berapa, dia masuk ke VLAN berapa, IP-nya IP versi berapa, dan di sini ketemu IP versi 4 dan ini IP. Nah seperti itu. Ini lengnya juga, lengnya lompat. Oke, lanjut. Uh, Berdasarkan espresso Mary CSP, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99 atau apakah ada perangkat IP yang kosong? Nah, jadi sebenarnya kalau VLAN 99 kan kita itu nggak ngebuat ya, jadi ya tidak ada itu. Terus kalau misalnya IP kosong ada apa enggak? Ya, jelas jawabannya nggak ada karena kan IP dari S1 sampai 6 itu dikonfig ya, dikonfig untuk bisa supaya terhubung. Jadi semua jalur ini, nah, jalur-jalur ini sudah dikonfig supaya bisa terhubung seperti itu. Terus yang terakhir kita coba apalagi jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomasi jaringan dan apa resiko jika programmer tidak menulis otomasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Jadi kenapa abstraction layer ini penting? Ini karena kalau kelebihannya sendiri karena dia ini memungkinkan engineer itu untuk menggunakan fungsi universal tanpa peduli CLI specific vendor. Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya dia menggunakan Cisco atau mungkin dia menggunakan apa lagi dia? Nah kita cari sini Cisco, ada Mikrotik atau Juniper. Enggak, kita tuh nggak masih harus memikirkan perintah spesifik yang digunakan oleh si Mikrotik atau Cisco atau Juniper ini. Tapi kita tinggal menggunakan interface get interface aja. Terus dia juga menciptakan portabilitas ya. Jadi kodenya itu cuma satu aja gitu, satu untuk semua, tinggal di convert. Jadi kalau CLI ya kita mesti tadi harus memikirkan apakah si kode ini akan digunakan untuk Mikrotik, Cisco atau Juniper. Gitu. Ya, mungkin itu aja. Pertanyaan nomor berapa ya? Tinggal nomor 8 ya. Dua alasan teknis struktur data JSON lebih sesuai untuk otomasi output CLI biasa. Jadi kenapa si JSON ini lebih sesuai? Karena mudah diproses ya, kan data JSON ini kan terlihatnya lebih gampang terlihat dan detail juga, makanya dia lebih mudah diproses. Terus dia juga eh, kode-kode atau kunci katanya itu juga lebih mudah dibaca seperti hostname dan segala macamnya. Terus dia konsisten dalam kemudahan data. Misalnya datanya itu menjamin type dan format file tetap sama, misalnya itu file yaitu selalu integer dan segala macamnya seperti itu. Bayangkan script ini dijalankan berjadwal on job tiap 1 jam, informasi apa yang bisa otomasi dipantau. Bisa saja otomasi dipantau, berikan contoh satu versus 4 minta. Misalnya banyak ya, ada get fact. Jadi kalau get fact ini biasanya digunakan kalau misalnya ada apa sih namanya, ribut terduga, misalnya kalau ada yang ngeribut tanpa izin ya, kita bisa melihat dari get fact ini. Terus juga kalau get interface ya, kita bisa melihat ada sistem yang down atau enggak, misalnya ada IP atau Ethernet yang down ya, kita bisa melihat dari situ. Nah terakhir di sini, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah ya jelas ini hanya file device aja. Kalau yang lainnya nanti kan kita bisa mengotomasinya dengan script yang ada ya. Nanti scriptnya tinggal menyesuaikan aja. Karena kalau kita lihat tadi kan scriptnya nggak detail ke satu ini ya, ke satu
satu jaringan, tapi dia memang satu program yang dipakai untuk semuanya. Tinggal dia membaca device thermalnya aja yang berisi secret, password, dan platformnya, IP sama username juga. Nah, itu ya, mungkin ini saja video yang dapat saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, selamat siang.